seringkali terbercik di dalam pikiran kita. Kita anggap bahwa kita ini gak dipedulikan oleh Tuhan. Sobat, kalian pasti setuju kalau ada yang bilang bahwa pertolongan Tuhan itu datangnya tuh selalu terlambat. Ya memang sih ada yang cepat, tapi jarang sekali. Dan bahkan mungkin gak datang-datang pertolongan Tuhan itu buat kita. Bahkan ketika kita sedang butuh-butuhnya pertolongan Tuhan, malah Tuhan itu gak muncul-muncul rasanya. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah minta, kita sudah ngomong sama Tuhan bagaimana pergumulan kita, tapi seolah Tuhan itu cuek. Ibarat kita itu minta tolong sama teman kita udah cerita panjang lebar, bahkan mungkin sambil nangis-nangis di depannya, tapi dia tidak juga mau menolong kita. Mungkin kayak gitu Tuhan ya, bener-bener kayak gak punya perasaan. Dan akhirnya timbul dalam pikiran, mungkin bagi Tuhan kita ini gak penting. Betul gak sih? Sobat, kalau memang itu muncul dalam hati kita, hati-hati. Berarti kita belum tahu siapa Tuhan kita. Berarti sobat belum mengerti siapa Allah kita. Jadi yang kita perlu tahu, Tuhan itu adalah kasih. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Buktinya aja di dalam surat Roma, Paulus bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sobat, tahukah bahwa Dia begitu sayang banget sama kita? Kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah dibenarkan dengan cuma-cuma, diselamatkan karena Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib loh. Dia menderita, dia menanggung pergumulan dosa-dosa kita. Dia sayang banget sama kita. Bagi Dia kita itu biji matanya, jantung hatinya, anak yang disayanginya. Jadi gak mungkin Dia gak sayang sama kita, Dia gak peduli sama kita. Gak mungkin. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa Dia bukan kacung kita. Terkadang kita itu udah keterlaluan memperlakukan Tuhan. Kita pikir Tuhan itu seperti aplikasi GoFood. Asal kita bayar, makanan otomatis datang. No, kita itu gak ngaca ya. Siapa kita? Siapa Dia? Kita adalah manusia berdosa, sedangkan Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita karena Dia. Gimana caranya kita memahami, mengerti kehendaknya dalam diri kita kalau kita tidak mau menundukkan diri? Jadi sobat, yuk kita ingat siapa diri kita. Kita ini adalah manusia berdosa yang ditebus olehnya. Jadi jangan semau kita. Dia sayang banget sama kita, ya, tapi Dia juga memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu hormatilah Dia selayaknya engkau menghormati Dia. Dan yang paling perlu kita ketahui sobat, kalau Dia belum action menolong kita, ingat, bukan berarti Dia itu gak mau tolong kita. Dia gak memperdulikan doa-doa kita. Hei, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi pasti Dia tahu dan paling tahu kapan waktu yang terbaik menolong kita. Kalau Dia izinkan kita untuk bergumul, kalau Dia izinkan kita untuk menghadapi kesulitan, ada maksud di balik semuanya. Contohnya di masa corona ini, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, dan seolah Tuhan lepas tangan. Enggak. Kita harus tahu Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Maka tunggulah jawaban itu, karena waktu yang terbaik Tuhan pasti akan nyatakan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar taat, belajar setia,
seperti seorang ibu yang telah kehilangan suami dan kedua anaknya. Tinggallah dia seorang diri dan menantunya. Kalau kita hanya mempertanyakan kenapa Tuhan melakukan itu, kita seperti ibu ini yang tidak bisa melihat rencana agung Tuhan di depan, sehingga dia menyuruh menantunya pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut yang hatinya dijamah oleh Tuhan, dan dia mau taat, dan dia mau setia kepada mertuanya, sehingga iman yang dibentuk dari ketaatan dan kesetiaan akan mampu menembus jauh karya Tuhan dalam hidupnya. Naomi memang punya iman, tapi dia bergumul dengan imannya kepada Tuhan, sehingga dia tidak bisa melihat rencana besar Tuhan dalam hidupnya. Tetapi Rut dengan iman yang mau setia dan taat, dia mampu melihat rencana Tuhan di balik penderitaan yang dialami. Tinggal waktu Tuhan yang menentukan untuk kita terus berjuang. Kiranya sobat hari ini diberikan kekuatan, penghiburan karena firman yang diberitakan. Tuhan Yesus memberkati.